Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan saya sebagai juru bicara dalam kelompok 4 memaparkan topik 6 mengenai modul implementasi pembelajaran dalam UBD pada subtugas implementasi pembelajaran Understanding by Design, pembelajaran menggunakan buku teks. Dalam kelompok 4, kami beranggotakan Aulia Rahmawati, Desi Ningsihati, Fulana Nurfauzi, Mela Agustiani, dan Rocky Handani. Baik, langsung saja. Pada ilustrasi A, terdapat ilustrasi dalam ilustrasi 1. Buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Dalam ilustrasi 2, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran, tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Jadi, dalam hal ini, ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi 1. Buku teks digunakan oleh guru untuk menyusun jawaban atas kebutuhan para peserta didik sebagai pengetahuan awal bagi mereka tentang pembelajaran. Selain itu, sebagai salah satu sumber daya dan rujukan buku pegangan sudah pasti melalui proses pengkajian untuk digunakan oleh ahli kurikulum. Makna inilah yang menjadi informasi landasan atau dasar langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan guru di kelasnya. Dan pada tujuan spesifik inilah yang kemudian menjadi patokan guru dalam membuat kata kerja operasional atau kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh peserta didik di saat proses belajar mengajar. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Berdasarkan hasil diskusi kami kelompok 4, ilustrasi yang paling cocok diterapkan bagi peserta didik adalah ilustrasi 1, yakni menjadikan buku teks sumber daya. Maksudnya, buku teks tersebut hanya dijadikan sebagai sumber belajar yang akan dijadikan sebagai sarana pencapaian tujuan pembelajaran guna mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal, dan lebih kepada penunjang pembelajarannya saja. Selain itu, dalam kurikulum UBD yang menggunakan alur mundur, maka tujuan pembelajaran lah yang akan dijadikan penentu sebagai alur pelaksanaan karakteristik, gaya belajar, dan kemampuan peserta didik yang akan menjadi landasan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka kami menarik kesimpulan bahwa ilustrasi satulah yang kami rasa paling cocok dan sesuai untuk peserta didik. Selanjutnya, ilustrasi B. Dalam ilustrasi yang pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari teks pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan, dan mungkin terpisah lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Dalam ilustrasi B, ilustrasi yang sering kami gunakan adalah penilaian teks pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan. Hal ini sesuai dengan tuntutan dalam asesmen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka.
di mana penilaian pada tiga aspek atau ranah yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu juga di dalam buku pegangan guru, Kurikulum 2013 sudah jelas terkait rubrik penilaian dan indikator apa yang akan dinilai oleh guru, sehingga mempermudah pekerjaan guru dan guru hanya sedikit mengembangkan rubrik penilaian atau indikator yang akan dinilai dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, namun tetap terkait erat dengan konten yang ada di buku pegangan. Dan berdasarkan pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Dalam hal ini, menurut kami kelompok 4, bahwa kami lebih memilih ilustrasi pertama, di mana hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Alasan kami memilih ilustrasi pertama dikarenakan penilaian unjuk kerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa. Oleh karena itu, menggunakan penilaian ini, kita sebagai pendidik dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk aktif tanpa kita paksakan mereka untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan cara yang kita mau, akan tetapi peserta didik dapat menggunakan cara mereka sendiri untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian, kita sebagai pendidik memberikan penilaian bukan hanya pada hasil mereka, akan tetapi pada proses mereka dalam menyelesaikan tugasnya. Ilustrasi C. Pada ilustrasi 1, di dalam ilustrasi C, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi 2, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks. Pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Dalam ilustrasi C ini, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan satu atau dua dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang kelompok kami pilih yaitu ilustrasi 1 karena buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Hal ini dikarenakan saat ini buku tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar yang memiliki acuan dalam proses pembelajaran. Karena pendidikan saat ini tidak diwajibkan untuk hanya berpedoman pada sumber belajar buku teks, melainkan adanya kebebasan baik bagi guru maupun peserta didik untuk menemukan berbagai informasi dengan sumber belajar lain, bisa melalui internet maupun jurnal-jurnal. Dan nomor 2, ilustrasi yang cocok serta sesuai pada peserta didik kekinian. Menurut kami, ilustrasi 1 juga cocok untuk peserta didik kekinian yang hidup di era digital saat ini. Karena gaya belajar peserta didik saat ini lebih suka membaca literatur via online, seperti e-book, artikel, jurnal, dan lain-lain. Di mana hal tersebut mudah diakses dimanapun dan juga tidak membosankan untuk dibaca, karena terdapat fitur-fitur menarik dan mendukung pengetahuan. Peserta didik banyak menemukan referensi dari berbagai sumber, tidak hanya dari buku teks yang mereka punya, sehingga pengetahuan peserta didik pun semakin luas dan berkembang. Selanjutnya, ilustrasi D. Dengan ilustrasi pertama, mengatakan bahwa buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Lalu, ilustrasi 2 mengatakan teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Dari ilustrasi D ini, melihat dari ilustrasi pertama dan ilustrasi kedua,
Ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi pertama, yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran. Karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi menurut kelompok kami, buku teks itu tidak semestinya dibaca sesuai penomorannya, tetapi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang dalam tujuan pembelajaran ada beberapa muatan yang kadang dalam buku teks itu tidak dibutuhkan yang namanya dibaca sesuai dengan penomorannya. Contoh, seperti dalam buku teks tematik siswa, dalam buku teks kurikulum 2013 yang mempunyai banyak muatan dan masing-masing muatan memiliki indikator tersendiri, jadi ketika membaca buku teks disesuaikan dengan indikatornya dan tujuan pembelajaran yang sudah dirancang. Adapun ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi pertama, yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini akan memberikan kebebasan untuk siswa untuk bereksplorasi akan suatu materi pembelajaran. Jadi, ketika guru melaksanakan pembelajaran tentang suatu materi dan sudah menentukan tujuan pembelajarannya, maka guru akan mudah meminta siswa untuk membuka halaman pada buku teks yang akan dipelajari. Siswa juga akan lebih bebas karena karakteristik siswa pada abad 21 ini adalah lebih suka kebebasan dalam belajar. Terakhir, ilustrasi E. Dalam ilustrasi 1 mengatakan bahwa buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Dan ilustrasi 2 mengatakan buku teks, sumber primer, dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain, sehingga ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dan dieksplorasi, diuji, serta dikritik. Menanggapi ilustrasi E, ilustrasi yang lebih sering kami lakukan dan mengapa kelompok kami memilih ilustrasi tersebut yaitu yang lebih sering dilakukan adalah pada ilustrasi yang ke-1. Dikarenakan buku teks selalu kita gunakan dimanapun dan dapat dibaca kapanpun. Buku pegangan juga sering kita gunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan pemecah masalah serta dapat menjadi referensi untuk menguatkan argumen yang kita usulkan. Dan menurut kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai digunakan untuk peserta didik kekinian atau biasa disebut dengan generasi Z adalah ilustrasi 1. Dalam ilustrasi 1 lebih menitik beratkan bahwa semua sumber belajar dapat dijadikan sumber rujukan dan referensi khususnya adalah buku teks. Dibandingkan dengan ilustrasi 2, buku teks sumber primer jarang digunakan sebagai sumber belajar, padahal kita dapat memperoleh informasi yang lebih luas jika kita menggunakan buku teks sumber primer. Adapun contoh buku teks sumber primer adalah catatan harian, korespondensasi, dan sumber kabar. Jika saja sering digunakan, maka akan lebih baik, namun pada ilustrasi tersebut, sumber primer jarang digunakan, sehingga yang lebih cocok digunakan untuk peserta didik adalah ilustrasi 1. Demikianlah penjabaran dari kami kelompok 4, saya sebagai juru bicara kelompok 4 mengharapkan kritik, saran, ataupun sanggahan kepada kelompok lain, serta untuk masukan dapat Anda masukkan ke dalam kolom komentar
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.